Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Rivaldi dengan NIM 39222-554 dan teman saya Muhammad Dafa Arik dengan NIM 39222-541. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan sistem pendukung keputusan pemilihan investasi saham. Permasalahan kondisi saat ini, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkatan keuntungan yang menarik. Namun memilih emiten saham yang baik bukanlah hal yang mudah bagi sebagai investor. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya faktor dan rasio-rasio keuangan yang perlu dipertimbangkan untuk memilih saham yang baik. Proses pertimbangan ini memakan waktu yang cukup lama. Kondisi ideal yang diinginkan investor dapat memilih emiten saham yang paling baik bagi dirinya dengan cepat. Namun, tepat memperhatikan faktor dan rasio keuangan. Pernyataan tujuan membantu investor untuk memilih emiten saham yang paling baik bagi dirinya dengan cepat menggunakan sistem pendukung keputusan pemilihan investasi saham. Batasan masalah. Emiten saham yang akan menjadi pilihan terbatas pada saham sektor perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, sektor perbankan yang menjadi alternatif pilihan merupakan perbankan yang memiliki produk bank digital. Struktur masalah. Yang pertama, tampilan akhir dari sistem pendukung keputusan ini adalah berupa peringkat emiten saham yang sesuai dengan hasil perhitungan kriteria dan bobot yang diberikan. Yang kedua, alternatif pilihan yang diberikan adalah peringkat urutan saham dari yang terbaik ke terendah. Yang ketiga, peringkat emiten saham tidak mempertimbangkan faktor di luar rasio keuangan. Model keputusan. Data untuk pemodelan data historis harian dari emiten saham perbankan digital yang berisikan informasi nilai rasio keuangan. Faktor waktu dalam model statis berdasarkan data yang diinputkan oleh pengguna. Alternatif algoritma pemeringkatan. Yang pertama, simple additive weighting. Kelebihan kalkulasi lebih mudah dan cepat karena berupa penjumlahan terdapat pembobotan untuk subkriteria, biasanya dalam skala Likert 1-3. Kekurangannya, hasil perhitungan kurang mendetail. Perkalian terhadap nilai rating 1 tidak akan memberikan nilai tambah pada alternatif, sedangkan jika berupa penjumlahan, maka nilai 1 tersebut tetap akan menambah nilai. Weight produk. Kelebihannya adalah hasil perhitungan lebih mendetail, kekurangannya kalkulasi lebih lama karena berupa perkalian dan perpangkatan tidak mengasumsikan adanya subkriteria. Hasil perhitungan mendekati 0 dengan semakin banyaknya kriteria sehingga membutuhkan presisi desimal yang akurat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dafa. Dipersilakan. Baik, bobot subkriteria pembobotan pada emiten merupakan acuan pada pembobotan nilai subkriteria yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya atau phase design. Berikut adalah tabelnya. Next. Nah, ini adalah data-data yang digunakan dalam perhitungan merupakan data per tanggal 10 November 2022. Berikut nama-nama bank, ada Bank Aladin Syariah, Bank Jago, Alo Bank Indonesia, Bank Bumi Arta, Bank Neo Commerce, Bank Amar Indonesia, BRI Argo, Bank BCA, Bank BTPN, Bank MNC Internasional, Bank Permata, Bank Danamon Indonesia, dan Bank KB Bukopin. Nah, metode yang digunakan itu yaitu metode SAW atau Simple Additive Weighting. Konsep dasar Simple Additive Weighting adalah mencari penjumlahan
terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Next. 2. Normalisasi matriks keputusan. Matriks keputusan dinormalisasi menggunakan rumus berikut. Berikut adalah contoh rumusnya. Contoh perhitungan normalisasi matriks keputusan, perhitungan baris ke-1 atribut PBV atau cost. Next. Nah, normalisasi matriks keputusan. Ini data-data yang sebelumnya itu, yang tadi. Next. Proses perhitungan nilai preferensi dan pemeringkatan alternatif. Nilai preferensi untuk setiap alternatif dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Keterangannya itu F1 nilai preferensi alternatif, WJ yaitu bobot atribut, dan RIJ adalah matriks ternormalisasi. Contoh perhitungan untuk alternatif ke-1. Contohnya Bank Aladin Syariah. Rumusnya seperti di bawah itu. Next. 3. Proses perhitungan nilai preferensi dan pemeringkatan alternatif. Hasil akhir perbandingan antara alternatif menggunakan metode SAW. Nah, dari hasil perhitungan terlihat bahwa Bank BTPN merupakan emiten saham yang memiliki nilai preferensi tertinggi atau yang paling disarankan berdasarkan metode SAW. Next. Pembahasannya, metode simple additive weighting atau SAW dipilih karena alasan berikut. Pertama, adanya pertimbangan terhadap nilai bobot dari kriteria sekaligus bobot kriteria. Lebih mudah dikalkulasikan karena berbasis penjumlahan. Hasil mendekati 0 sehingga tidak terlalu membutuhkan float precision yang akurat. Metode SAW yang memiliki pertimbangan dalam cost dan benefit. Metode WP tidak cocok dalam kasus ini karena memberikan hasil perhitungan yang sangat kecil sehingga nilai preferensi dalam pemeringkatan sulit dihitung. Next. Nah, kesimpulannya, berdasarkan perhitungan dan pembahasan yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa dalam melakukan pemilihan emiten saham bank digital, metode SAW merupakan metode yang terbaik untuk digunakan dalam kasus ini. Penggunaan metode ini dapat membantu para investor dalam menentukan keputusan pemilihan investasi saham yang menguntungkan, dan juga dapat membantu investor untuk menghindari kerugian akibat kesalahan pemilihan emiten saham. Mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.